Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kita bersyukur kembali oleh anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas pada sepanjang hari ini, Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika Engkau boleh bangunkan kami dari istirahat malam. Kami boleh bersyukur sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada sepanjang hari ini. Tuhan terlebih dahulu datang menyapa kami melalui kebenaran firman. Berkati perenungan firman-Mu ini Tuhan, karena kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai kepada kitab Kejadian pasal 41. Yang akan menjadi konsentrasi kita akan melihat dari ayat yang ke-38 sampai ayat 40 mengatakan, lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pasal 41 Kejadian ini, kitab Kejadian ini menceritakan mengenai mimpi daripada Raja Firaun, dan bagaimana Yusuf boleh menerjemahkan arti mimpi daripada Firaun. Saudara, ini dilatar belakangi ketika waktu juru minum, yang waktu sebelum di pasal ini bagaimana Yusuf juga menerjemahkan arti mimpinya. Dan Yusuf berpesan, ketika engkau sukses nanti kembali di istana melakukan tugas pekerjaanmu, jangan lupa ceritakan hal ihwalku kepada Firaun supaya saya juga keluar dari penjara ini. Tetapi rupanya bagaimana juru minum melupakan hal itu. Akan selama 2 tahun sampai kejadian bagaimana Firaun bermimpi, baru dia ingat kepada Yusuf. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari, ketika kita berbuat baik kepada orang, jangan selalu berharap orang itu akan bisa membalas kebaikan kita, bahkan mungkin bisa melupakan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kebaikan yang kita lakukan kepada orang di sekitar kita, kepada orang lain. Yang kedua yang kita bisa pelajari, saudara, di dalam hal ini, yang kedua, ketika Firaun bermimpi. Saudara, Firaun ketika dia bermimpi, bagaimana dia sulit untuk mengartikan. Bahkan dia mencari orang-orang pintar, orang bijak di tanah Mesir dan tidak menemukan, bahkan tidak mampu menerjemahkan. Disinilah kita melihat bagaimana Yusuf ketika juru minum memberitahu, dan Yusuf boleh menerjemahkan bagaimana dia memberikan arti daripada mimpi daripada Firaun. Tetapi saudara perhatikan, ketika dia mengatakan artinya itu, dia tetap mengatakan semuanya itu berasal daripada Allah. Ayat yang ke-25, ayat yang ke-28, bahkan ayat yang ke-32. Sudah perhatikan, di sana dikatakan ayat yang ke-32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Betul saudara, bahwa dia bagaimana mampu menerjemahkan arti daripada mimpi Firaun. Tapi semua dia sadar itu datangnya dari Tuhan, dan dia saksikan itu juga kepada Firaun dan juga dengan orang-orang di istana, bahwa bukan kepintaran, bukan kebijakan dia, tapi semua datang daripada Allah. Dan luar biasanya, Firaun pun akhirnya mengakui bahwa Allahmu yang boleh memberitahukan hal itu. Jadi penting bagi engkau dan saya, ketika kita disingkapkan sesuatu hal yang menjadi misteri mungkin bagi orang lain, sesuatu yang sulit dipahami, tapi kita bisa memecahkan hal itu, bisa mengerti, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Membuat kita tidak perlu sombong, membuat kita tidak sampai lupa diri. Semua berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan selalu berharap kebaikan itu langsung akan dibalas, bahkan mungkin dilupakan. Tapi Allah tidak pernah lupa. Tapi yang kedua, ketika kita
menyingkapkan sesuatu hal yang sulit dimengerti dan Tuhan bukakan lewat kita, kita selalu itu ingat, itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh pelajari pada hari ini. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi satu kekuatan dasar di dalam kehidupan iman kami, supaya kami terus makin hari makin menjadi orang yang boleh menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.